Pemirsa, diskusi publik bertajuk Pembangunan Maluku Utara untuk Siapa yang digelar Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MW Kahmi Maluku Utara pada Sabtu malam 6 Desember 2025 bertempat di Saseba Cafe, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Diskusi ini diharapkan kehadiran Gubernur Maluku Utara Serly Juanda, namun menyisahkan kekecewaan yang mendalam. Pasalnya, yang dinilai sebagai narasumber kunci dalam forum tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Forum yang digagas sebagai ruang uji publik terhadap proyek Transkia Raha itu justru menjadi panggung kritik tajam terhadap absensinya sang gubernur, namun yang terlihat hanya tim Serly, Dr. Mokhtar Adam, Ketua Presidium Ishak Nasir, Dewan Pakar Kahmi Malik Ibrahim, bersama tim Kahmi Maluku Utara, Dr. Muamil Sunan, selaku pengamat kebijakan publik, Dr. Aziz Hasim, yang juga pengamat ekonomi, secara bersama melontarkan kritik tajam serta menilai kebijakan gubernur terhadap proyek Transkia Raha dari seluruh penjuru mata angin, yang bahkan menyebut ketidakhadiran Serly sebagai bentuk ketakutan terhadap kritik publik. Serly Juanda melalui timnya, Dr. Mokhtar Adam, mencoba memaparkan dari berbagai sudut atas kelayakan Transkia Raha ini, sekaligus menetralisir pikiran kritis terhadap proyek Transkia Raha yang dinilai layak oleh Dr. Mokhtar Adam. Diskusi ini juga menuai tanggapan yang beragam dari berbagai pakar, baik pakar hukum, ekonomi, kebijakan publik, kandidat Dr. Nurdin Muhammad, pakar ekonomi, mantan Ketua Bapeda Dr. Said Asagaf, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukra Sukasubah, Sohri Hud yang juga mewakili kelompok pengusaha, sehingga dapat menawarkan beberapa solusi untuk meredam polemik Transkia Raha pada diskusi publik malam tadi. Kondisi kita mengalami kesulitan fiskal, ya, di mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang begitu kecil harus berusaha memenuhi kebutuhan pembangunan yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah dan DPRD ketika membuat keputusan tentang APBD, harus betul-betul mengalokasikan anggaran pada hal yang betul-betul sangat-sangat prioritas. Nah, dalam kajian inilah kami melihat ada beberapa pola alokasi APBD 2026 yang memang harus dikritisi karena dianggap dialokasikan pada hal-hal yang belum terlalu prioritas pada saat ini. Salah satunya adalah Transkia Raha. Pertama, Transkia Raha ini tidak ada kejelasan status jalan apa. Kemudian anehnya gubernur mengatakan ya harus baca FS dulu. FS itu diperlukan pada tahap implementasi nanti, pelaksanaannya. Memang Anda butuh FS. Tapi kalau untuk memutuskan anggaran, Anda cari dalam dokumen peraturan perundangan, tidak ada yang menyebutkan bahwa FS menjadi syarat untuk penyusunan anggaran. Kalau FS menjadi syarat, maka seluruh proyek yang ada sekarang di APBD kita pertanyakan mana FS-nya. Makanya ada satu proyek ini, Transkia Raha, selebihnya tidak ada, karena tidak ada FS-nya. Logiknya seperti itu kan? Nah. Maaf Ibu Serly, mungkin secara formal baru setahun berurusan dengan APBD. Saya 25 tahun berurusan dengan penyusunan anggaran, saya paham betul ini. Ya. Saya berharap dia datang, kemudian kita bisa berdebat di sini. Tapi entahlah apa alasannya, kita tidak tahu. Apanya nyalinya yang sangat kecil atau bagaimana ya. Kita menunggu. Tapi saya masih kesempatan biar dia bisa memperbesar nyalinya, kemudian mengundang kami secara terhormat datang. Kita berdebat. Kita tunggu saja. Dan mudah-mudahan ini didengar ya oleh Serly, kemudian ada pendukung-pendukungnya tolong disampaikan juga. Nah, jadi kita melihat Transkia Raha ini termasuk salah satu program yang belum terlalu prioritas. Kenapa? Karena ruas jalan yang ada ini ruas jalan baru yang baru mau direncanakan. Kita tidak, waktu itu kita terus terang kita tidak bicara tentang FS-nya, karena FS juga tidak diperlukan sebenarnya. Kan itu membuat kebijakan, masa buat kebijakan harus pakai visibility study. Ya. Ini kan mau diputuskan anggaran ini bagaimana? Ingat, APBD itu milik 10 kabupaten kota. Kalau waktu itu kalau tidak salah kita buka dari rancangan APBD-nya, ranperdanya, itu dialokasikan sekitar 196 miliar untuk Transkia Raha. 6. Ya. 186, mohon maaf. 186 miliar. Bayangkan itu 186. Ini akan mengurangi porsi pembiayaan untuk daerah lainnya. Karena nanti pembangunan ini cuma meliputi wilayah Kota Tidore, Halmara Timur, dan Halmara Tengah. Pertanyaannya, terus 7 kabupaten kota lainnya
hak mereka untuk menikmati APBD untuk melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing gimana? Itu satu pointer. Sementara Anda bicara jalan baru, sementara ruas jalan existing provinsi, ya, yang dalam kondisi rusak berat, yang harusnya bisa diperbaiki, jalan itu merupakan jalan arteri utama itu. Contoh misalnya ruas Payahe Depodo, katanya itu jalan itu kan membuka aksesibilitas dari Halmahera Selatan masuk ke ibu kota provinsi. Kalau Anda menjadikan Sofipi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tapi justru ruas jalan itu tidak ada kejelasannya. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Taliabu, di Sula, di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat? Dia juga memerlukan penanganan dari infrastruktur jalan jembatan ini untuk menjangkau sentra-sentra produksi tadi itu. Tapi justru pilihannya lari ke situ. Itulah yang dikritisi oleh kami di dalam RDPU itu. Sehingga kita meminta anggaran itu dikurangi atau bahkan dinolkan supaya dialihkan kepada hal yang lebih prioritas. Begitu kami sampai di DPRD, apa jawaban DPRD pada saat itu? Malam ini kan kita minta juga DPRD, tapi DPRD-nya tidak datang juga. Apa jawaban DPRD? Mereka bilang mereka tidak tahu seberapa banyak yang dikurangi. Karena pada saat kita RDPU pada tanggal 24, dokumen hasil pembahasan pun tidak dikantongi oleh teman-teman DPR pada saat itu. Jadi betul-betul saya lihat Ibu Sherly ini dalam beberapa penjelasannya agak aneh ya. Suruh kita baca FS, tapi FS itu sendiri tidak disosialisasikan, tidak disebarluaskan, ya. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan lagi bahwa FS itu tidak wajib disosialisasikan. Padahal kalau dalam Undang-Undang 25 seluruh dokumen perencanaan itu wajib disosialisasikan. Kalau dia baca undang-undangnya, ya, pasal 55, pasal 56 Undang-Undang 25 tahun 2004 itu. Ini harusnya dipahami juga oleh pihak pemerintah provinsi ya. Nah, kemudian APBD juga, ya, Rota sudah ada bagus ini. Nah, APBD juga untuk dana bagi hasil pajak provinsi itu dianggarkan 0 rupiah. Padahal utang dari tahun 2021 sampai 2024 masih ada kewajiban pemerintah. Kemudian tahun berkenaan, tahun takwim, tahun 2026 sendiri, kan pemerintah pungut, di dalamnya ada kabupaten kota juga, tapi tidak ada alokasinya. Itu yang dikritisi oleh DPRD juga. Nah, intinya bahwa RDPU itu kita ingin mengkritisi APBD tahun 2026. Tetapi kemudian kelihatan sekali Ibu Sherly hanya sensitif terhadap persoalan Transkera, padahal banyaknya persoalan yang kita angkat di dalam RDPU. Tapi Ibu Sherly sepertinya menganggap dari semua persoalan itu tidak terlalu mengganggu, terkecuali ketika kita mengkritisi soal Transkera. Pertanyaan ada apa nih Transkera ini? Sebenarnya untuk kepentingan siapa? Ya. Kita waktu dalam RDPU juga sempat mempertanyakan itu ke teman-teman DPR. Apa jawaban teman-teman di DPR? Sempat Ibu Gubernur menggunakan statement yang strict. Kalau Anda tidak setuju, saya akan gunakan Pergub. Itu RDPU, supaya jelas segala sesuatunya. Bukan kita berdebat di media, ngomong ujungnya, belakangnya kita keep, atau belakangnya kita buka, ujungnya kita keep. Nah, di RDPU kita buka semuanya. Dan DPR juga menginformasikan sebaliknya seperti itu. Ya, bahwa ada penegasan dari gubernur, kalau hari ini DPR tidak setuju dengan format yang ada ini, dia akan menggunakan kewenangannya berdasarkan perundang-undangan, dia terbitkan perkada atau pergubnya. Sampai tingkat itu. Nah, jadi intinya bahwa RDPU yang digelar oleh kami itu tidak ansih hanya untuk masalah Transkera. Transkera memang menjadi salah satu agenda pembicaraan, tetapi masih ada agenda-agenda lain yang kita bicarakan, termasuk masalah pendidikan, ya, digitalisasi pendidikan, berapa alokasi anggarannya. Nah, kemudian khusus dengan Transkera tadi, ya kami minta kalau bisa dinolkan saja, karena menurut kami itu belum terlalu prioritas untuk tahun ini. Mungkin 2-3 tahun ke depan baru perlu dipertimbangkan untuk bisa dianggarkan. Itu saran dan masukan dari kami. Dengan melihat posisi kapasitas fiskal kita pada saat ini akibat pengurangan TKD dan sebagainya.
Ya, saya kira itu dulu. Malam ini kita mencoba untuk mereview kembali apa yang telah didiskusikan dalam RDP kemarin di DPR. Ini penting untuk opsi pendalaman kita terhadap apa yang terbangun dari gagasan tematik pembangunan untuk siapa. Kebetulan saya kemarin lebih banyak pada konsep bagaimana koordinasi di era kepemimpinan Shirley Juanda. Bahwa Shirley Juanda itu tidak bergerak sendiri, tapi di dalam konteks democratic deepening, pendalaman demokrasi, sebagai seorang kepala daerah yang terpilih wajib untuk menyusun visi misinya secara terukur dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM yang terukur. Tapi yang kami disodorkan untuk membaca adalah proyek. Visibility study itu kan proyek, bukan program. Hal-hal yang sangat kecil dalam konteks pembangunan Maluku Utara. Kenapa Maluku Utara ini punya kebijakan publiknya sangat lemah, tidak unggul? Kebetulan di depan saya ini ada beberapa akademisi sekaligus ahli di bidang perencanaan dan kebijakan publik. Kualitas kebijakan publik pemerintah Provinsi Maluku Utara di era kepemimpinan Shirley Juanda dan Sarbini Sheh, kalau kita mau lihat, mau takar, sesungguhnya tidak berdampak. Lebih banyak didasari oleh daftar keinginan ketimbang kebutuhan masyarakat. Menurut Muamil, ketidakhadiran Gubernur Shirley Juanda adalah sebuah ketakutan. Tidak hadir itu alasan yang paling logis. Dari bentuk ketakutan Gubernur Shirley, dia takut diuji kebijakannya soal jalan Trans Kiaraha karena Shirley tahu banyak keganjilan yang berarti. Poin aja bahwa yang pertama itu berkaitan dengan saya berangkat dari proses di tahun 2005 berkaitan dengan soal kebijakan penyimpanan dalam APBD 2005 yang mana secara gamblang disampaikan oleh pemerintah provinsi bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara itu mengubah struktur APBD yang dalam ketentuan baik BP 12 tahun 2019, BP 7 tahun 2020, Permendagri 7 tahun 2020, Permendagri 15 tahun 2024 itu hampir secara semuanya itu menegaskan bahwa pergeseran yang mengubah struktur APBD itu harus dilalui dengan perda perubahan. Tidak bisa dilakukan dengan pergub atau kenapa disebut dengan penyimpangan? Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 menegaskan bahwa menteri pimpinan lembaga gubernur bupati wali kota jika terbukti melakukan penyimpangan kebijakan terhadap peraturan terhadap undang-undang maupun peraturan daerah yang telah disahkan diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan itu lirik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami ingin menyampaikan beberapa poin penting sebagaimana kita sudah tergambar dalam berbagai pemikiran kita, sebagaimana terkuat di dalam berbagai tulisan di grup jelas APBD Provinsi Maluku Utara yang sangat menarik, yang sangat menggelitik, yang sangat seksi substansinya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, dari yang bergulir di grup selama ini, maka saya ingin menyampaikan setidaknya ada 3 pertanyaan yang menggelitik. Ada 3 pertanyaan yang menggelitik. Yang pertama, apakah pembangunan Trans Kiaraha telah memenuhi kriteria sebagai skala prioritas bagaimana kita akan melakukan COVID tadi? Apakah Trans Kiaraha itu memenuhi syarat sebagai skala prioritas? Yang kedua, apakah pembangunan Trans Kiaraha tidak menabrak rambu-rambu kaidah-kaidah perencanaan seperti RTPL, RDRW, RPJM dan lain-lain? Yang ketiga, saya ingin juga mengangkat apa yang disampaikan oleh saudara Mahdi Samsul.
apakah PS Rudi Kelayakan tidak wajib dipublikasi? Ini 3 substansi penting yang ini kami pertekankan lagi dalam forum ini. Mudah-mudahan akan menjadi pencerahan bagi kita semua. Yang pertama, idealnya untuk menetapkan skala prioritas, harusnya kita bisa melihat apa yang menjadi isu-isu lokal Maluku Utara tahun 2026 dan 5 tahun ke depan. Isu-isu lokalnya seperti apa? Yang bisa kita melihat dengan kasat mata, bisa melihat lewat kejadian-kejadian dan lain-lain. Masih ada isu-isu lokal lain yang lebih mendesak, yang lebih prioritas, seperti pengembangan atau pembangunan infrastruktur perkotaan UPP misalnya, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pemerataan akses infrastruktur beberapa wilayah strategis. Ini mungkin juga menjadi bahan pertimbangan. Kenapa justru Plang Ciraha yang menjadi skala prioritas? Nah, saya bisa mengatakan bahwa penetapan skala prioritas Plang Ciraha ini bukan saja menabrak dokumen rencana tata ruang wilayah Maluku Utara, tapi juga mengobrak-abrik dokumen perencanaan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Saya sudah mengkonfirmasi, saya sudah menelusuri RPJM Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur maupun RTBL, RTRW, dan RDTR. Ini sama sekali sangat miris, tidak secara eksplisit dan implisit menggambarkan tentang kebutuhan mendesak untuk pembangunan Plang Ciraha. Tapi kalau kita mengacu pada tema dialog kita hari ini tentang pembangunan Maluku Utara untuk siapa? Waktu kita melakukan RDPU, saya sempat menyampaikan juga di depan anggota DPRD provinsi, kita harus memahami bahwa visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu saya menegaskan juga apa yang disampaikan mantan kepala Bapeda Kota Ternate, itu diterjemahkan dalam RPJMD ya. Yang kemudian RPJMD itu pemerintah, apakah itu provinsi maupun kabupaten kota, sebelum merumuskan RKPD maupun Renstra OPD, sebelum RKPD dan Renstra itu ada, yang dilakukan adalah musrembang. Tidak mungkin RKPD ada baru musrembang. Siklusnya begitu, orang bikin musrembang dulu di pemerintah, DPRD bikin reses, baru disusunlah RKPD dan Renstra. Tidak mungkin mereka bikin RKPD dulu dan Renstra baru musrembang, baru DPRD bikin reses. Itu salah besar. Itu siklusnya begitu ya. Saya waktu kita DPO dengan DPRD, saya tanya apa tujuan dari musrembang yang dilakukan pemerintah dan apa yang tujuan dari reses yang dilakukan oleh DPR. Secara umum orang mengatakan bahwa pemerintah melakukan reses, Dewan melakukan reses dan pemerintah melakukan musrembang. Orang secara gampang mengatakan bahwa untuk menjaring aspirasi masyarakat, jaringan asmara. Saya bilang oke, itu jawaban yang gampang. Tapi kalau dari perspektif kebijakan publik, reses atau musrembang itu tujuannya adalah pencarian dan penyaringan isu publik. Tadi disampaikan oleh Kolit tadi terkait dengan isu-isu publik. Jadi musrembang dan reses itu tujuannya adalah pencarian dan penyaringan. Jadi kita sudah mencari isu publik di masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan kabupaten kota, yang bagaimana Maluku Utara bangkit itu bisa terwujud. Semua isu publik yang ada di semua kabupaten kota kita mencari dulu, pencarian, baru kita melakukan penyaringan. Ini saya menyampaikan secara sistematis tentang alur kebijakan gitu. Kalau kita mengatakan Trans Ciraha itu adalah kebijakan, Trans Ciraha itu kebijakan atau bukan? Kebijakan gitu. Siapa yang bilang bukan kebijakan?
Yang namanya kebijakan publik, gampangnya orang melihat definisi yang paling gampang itu dari Thomas Gardari. Itu semua orang di seluruh kampus seluruh dunia ini pasti tahu tuh pengertian Thomas Gardari itu pengertian paling gampang. Dia mendefinisikan kebijakan publik itu apa yang hendak atau akan dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah tidak melakukan apapun juga itu namanya kebijakan. Itu Thomas Gardari. Inflasi mau naik turun model apa, kemiskinan mau banyak, mau seperti apa. Tadi Ota bilang kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, segala macam model apa, pemerintah kasih biar saja, itu pun kebijakan. Itu menurut Thomas Gardari. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah itulah kebijakan. Isu publik itu dibagi dalam 4 kategori. Yang paling dasar itu isu minor. Baru naik lagi ke tingkatan berikut itu isu fungsional, naik lagi isu sekunder, dan naik lagi isu utama. Makanya pencarian dulu isu publik di seluruh kabupaten kota, baru penyaringan mana yang masuk isu minor, mana yang masuk isu fungsional, mana sekunder, mana yang isu utama. Isu utama itu yang akan masuk dalam agenda kebijakan atau program kerja pemerintah daerah. Tidak mungkin tidak ada isu publik terus tiba-tiba ada jalan trans Kiraha. Tidak mungkin ada isu publik tiba-tiba ada kebijakan BLT bansos. Tiba-tiba tidak ada isu publik tiba-tiba muncul kebijakan pangan murah. Jadi setiap kebijakan itu untuk menyelesaikan isu publik, menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, mencari solusi. Karena kebijakan publik itu berorientasi tujuan. Sekarang pertanyaannya, tujuan kita apa? Untuk membuat suatu kebijakan jalan trans Kiraha itu tujuannya apa? Itu tidak untuk kemudian melahirkan sebuah kebijakan ini yang tadi disampaikan. Yang kedua, sebetulnya ada harapan ketika saya berkontestasi di pilkada, yang menurut saya bahwa pilkada 2024 itu adalah sebuah momentum dari pilkada-pilkada sebelumnya yang kemudian terjadi secara serentak. Ini tidak bisa menjawab problem kita yang kemudian 25 tahun kita hadapi sebagai tentang koordinasi. Ya, sebuah koordinasi. Sering dibicarakan di ruang publik bahwa koordinasi kita lemah akibat kemudian masing-masing memilih jalan sendiri-sendiri. Ya. Boleh dikatakan bahwa kalau ada 11 mata angin, nah kita memilih jalan 11 mata angin masing-masing itu. Tidak ada satu mata angin. Ya. Nah ini sebetulnya memberikan harapan, ada harapan, secerca harapan bahwa pilkada serentak ini itu paling tidak kemudian memberikan gambaran bahwa jawab apa yang kemudian menjadi persoalan kita adalah koordinasi. Itu paling tidak juga bisa menjawab pembangunan Maluku Utara untuk siapa. Tapi fakta kemudian tidak bersesuai dengan keinginan saya secara pribadi, tidak terjadi di situ. Padahal dilepas dari dua kabupaten yang terjadi PSU, baik Taliabu maupun Palmerah Utara, sudah ada 8 kabupaten kota yang kemudian dilantik bersama-sama pada tanggal 20 Februari itu bersama dengan pemerintah provinsi. Itulah sebuah momentum atau titik awal untuk kita bisa merumuskan perencanaan yang kemudian berkepentingan bagi seluruh masyarakat sambil mari menjawab tantangan koordinasi itu. Nah ini kira-kira gambaran dua hal yang kemudian perlu saya tangkap sebetulnya kemudian bukan dari apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Nah kondisi ini ditambah dengan tantangan yang kita hadapi sebetulnya pada 2025 berjalan saat menyusun RPJMD itu, kita kemudian sudah diperkarakan dengan itu 125 tentang lokasi KPU. Padahal di beberapa kesempatan saya ingat masih segar dalam ingatan saya bahwa pernyataan Menteri Keuangan pada waktu itu Sri Mulyani tepatnya kemudian memberikan semacam warning atau penyampaian bahwa Impres 125 itu bisa jadi menjadi rujukan bagi kebijakan seterusnya. Ya. Dan ternyata kita menghadapi itu. Saya di beberapa kesempatan juga menyampaikan kepada pendidikan supaya bentuk ikhtiar kita ketika kita merencanakan sebuah kebijakan, paling tidak kebijakan itu adalah kebijakan yang berkualitas. Tambah lagi kemudian terjadi pemangkasan yang kedua yang kemudian cukup besar, bukan cukup besar tapi besar sekali. Anggaran selatan sendiri 500 miliar lebih. Di satu sisi kita harus mengikuti dalam perencanaan itu kita harus memprioritaskan 4 hal faktor belanja pegawai, yang kemudian visi-misi kepada daerah, asta cita presiden, dan kemudian program yang kemudian berorientasi pada SPM. Kalau itu saja kemudian dialokasikan berarti sudah menyita sekian banyak belanja publik atau belanja infrastruktur dan lain-lain, tentu
akan minim sekali. Bagaimana kita merumuskan kemudian sebuah kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun gagasan kami di Halmahera Selatan itu adalah agromaritim sebetulnya. Dalam rangka bagaimana menjawab tadi seperti apa yang Dr. Aziz sampaikan, bahwa kita mau keluar dari jebakan bilateral diskursus. Ya, kita mencoba memanfaatkan sumber daya alam lain yang kemudian bermanfaat sesuai dengan karakteristik. Mestinya ini juga harus menjadi tantangan bagi seluruh daerah yang ada. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam lain di luar dari mineral untuk kemudian itu memberikan nilai tambah. Karena pemangkasan TKD itu harus memberikan kita semacam pekerjaan berat untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Investasi lewat APBD itu adalah sebuah rujukan atau sebuah kebijakan yang lahir harus kemudian bisa menurunkan. Untuk apa kita merumuskan sebuah restra sebagai turunan dari RPJMD itu yang kemudian tidak mencantumkan progres kemandirian fiskal ini. Sementara kita dituntut untuk meningkatkan PAD, tapi di satu sisi sebalik itu kita kemudian diberikan batasan-batasan oleh Undang-Undang 1/2022. Nah, itulah kemudian problem yang kita hadapi. Nah, kalau ini kemudian dicermati secara bersama-sama oleh seluruh pemerintah daerah, kabupaten daerah yang ada di Maluku Utara, baik provinsi maupun kabupaten kota, paling tidak kita bisa menjawab tentang itu. Kenapa demikian? Karena ada keinginan bahwa fase di 2024 2025 ke atas itu kita sudah harus berpindah. Bagaimana kemudian soliditas kita sebagai provinsi Maluku Utara itu dengan 10 kabupaten kota itu bisa berkembang kalau kita masih berbicara pada 11 mata bukan satu arah itu. Itulah yang kemudian kita rasakan timbul pada hari ini. Problem-problem yang kemudian timbul pada hari ini. Lalu transdaerah lagi. Kalau kita bicara existing condition, realitas Maluku Utara ini kan realitas kita ke provinsi kepulauan. Maka konsep pembangunan kita itu harus berbasis kepulauan. Ini yang menurut saya, jadi dengan pola alokasi 90 miliar di dalam APBD 2026 untuk membiayai transdaerah ini, menurut saya telah mengkhianati prinsip-prinsip keadilan fiskal. Kenapa? Karena secara paradigmatik konsep pembangunan kita adalah kepulauan. Masih banyak kan wilayah-wilayah kepulauan kita yang tidak terjangkau dari akses pembangunan, baik dari sisi jalan, infrastruktur yang lain. Bukan mengalihkan orang dari pulau-pulau kita ke pulau besar. Apa itu? Kita begitu cara berpikirnya. Tidak seperti itu. Kita ini masyarakat pulau dan perekonomian dibangun dari value yang kita dapat dari kepulauan. Bagaimana kita mau pindahkan? Saya juga agak kacau berpikir nanti akan ada pemukiman Nusantara di wilayah lintasan itu. Gimana ceritanya orang pemukiman Nusantara? Apa konsepnya dari mana? Dibingungkan dan agak kacau. Tidak ada dasar argumentasinya secara epistemologis. Kalau kemudian nanti wilayah di belakang itu ada muaranya kesimpulan seperti ini yang saya anggap banyak kekeliruan yang justru kita terus serta menjustifikasi dan melegitimasi. Kita teman-teman yang lainnya, para rektor lah yang ada lah. Mari kita jujur bicara soal itu. Dan karena kepentingan politik yang kemudian membuat kita terjebak di dalam proses perencanaan di daerah ini. Selama ini kan orang yang gagal merencanakan operasi bulan ini. Mengapa? Karena kita memberikan asupan yang relatif tidak lemah dan tidak kokoh secara metodologis dan teknologi. Ini saya kira beberapa catatan yang berikut soal itu. Tadi 3 ada value of time, kemudian biaya operasional kendaraan, dan kriteria keuangan. 3 dimensi ini kalau kita ukur secara metodologis, menurut saya dia overestimate dan tidak bisa dipakai sebagai landasan untuk merumuskan bahwa transdaerah ini layak. Menurut saya tidak bisa. Dan itu bisa saya buktikan dan saya dan Dr. Aziz juga aktif datanya dan kita sudah lihat dan ini tidak bisa. Silakan teman-teman FS atau siapapun yang mau pelajari dan bikin perbandingan dan mau melakukan semacam adu argumen silakan. Saya kira tidak masalah ini forum ini. Menyimpulkan satu kalimat ya mengenai apa yang saya rasakan di pemerintahan sana. Saya merasa ada ketimpangan antara narasi publik dengan komitmen nyata Ibu Gubernur dalam beberapa kebijakan maupun penganggaran. Kalau kita lihat
salah satu contoh kita ambil case viral saja ya, yang kemudian saya juga akhirnya viral juga gara-gara menjadi mitra kritis di dalam sana. Tapi kita lihat bagaimana narasi gubernur dengan aksi nyata yang sebenarnya beliau ambil. Kita ambil satu video yang paling viral waktu itu di TikTok ya. Beliau mengatakan dan beliau dipuja-puji oleh nasional ketika beliau mengatakan bahwa beliau melakukan penghematan 1,8 miliar di dinas PU ya untuk identifikasi jalan, dan beliau mengambil data di sosial media sekitar 270 data, dan akhirnya beliau berhasil mengusulkan 8 triliun dari pusat, tinggal menunggu 8 triliun dari pusat. Itu kan wow banget ya narasinya ya. Nah, saya sebagai perwakilan rakyat, kita tentunya tergiur dalam artian ini kalau 8 triliun tanda ke sana 1 triliun di jalan Loloda ini kan lumayan juga kan, karena ada kebetulan Jiwopili juga di sana kan. Jadi kalau 8 triliun, oh biar sudah ibu gubernur bekerja. Indo Graha Media, Risno Mukaram mengabarkan dari Ternate, Maluku Utara.